Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom juga untuk saudara yang melalui via Zoom. Shalom saudara semua. Kita kembali lagi di ibadah raya kita di GBBKP Aston. Untuk pertama-tama saya akan mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak dan tetap memakai masker. Pada pagi hari ini saudara, kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Saya undang kita untuk sama-sama bersatu di dalam doa. Kami begitu mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan yang masih kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Karena tidak sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami Tuhan. Bahkan sampai pagi hari ini Tuhan, kami masih memiliki Tuhan tubuh yang sehat Tuhan. Dan sama-sama bisa berkumpul di tempat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Bapa. Dan inilah bentuk sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini bentuk ucapan syukur kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dengan ucapan syukur yang kami naikkan, dengan nyanyian pujian Tuhan. Terimalah Tuhan apa yang menjadi sembah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang mulia. Haleluya. Kau Allah yang kami agungkan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kau Bapa yang setia Tuhan. Dan sampai saat ini kami masih melihat kuasa mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami masih bisa menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Kami mau sama-sama masuk dalam hadirat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Syakaralalala sande. Ku
Jangan biarkan apapun membatasi ya Tuhan untuk masuk ke dalam hatiku. Sebab kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami butuh campuran tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Penuhi setiap ruangan ini Tuhan. Penuh dengan pujian, penuh dengan penyembahan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bebas mengekspresikan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami kagum akan setiap perbuatan-Mu Tuhan. Kami kagum atas setiap mujizat yang kami terima hari demi hari Tuhan. Kami kagum atas setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Mari angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Bukan apapun yang Tuhan, yang kami pikir itu mustahil, tapi itu terjadi Tuhan. Segala berkat, pintu-pintu berkat Engkau bukakan bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Yesus. Terima kasih, kami kagum untuk setiap perbuatan-Mu Tuhan. Kami kagum Tuhan. Hormat akan Engkau. Katakan dengan lembut saudara, kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan, setiap janji dan kebenaran-Mu bagi hidup kami. Kami terlalu yakin dan percaya firman-Mu ini ya dan amin bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk boleh berkumpul, untuk boleh menyembah, memuliakan, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami ingin berdoa atas bangsa dan negara kami. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Indonesia ada di dalam genggaman-Mu. Indonesia ada di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati mulai dari Sabang hingga Merauke ya Tuhan. Pemimpin yang ada saat ini, Bapak Joko Widodo, bahkan juga Ma'ruf Amin Tuhan, sebagai kepala negara Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati presiden kami Tuhan, bahkan juga jajaran yang tertinggi hingga jajaran yang terendah sekalipun Tuhan. Roh takut akan Tuhan boleh ada di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan hati-hati untuk menuntaskan setiap masalah, bahkan problem yang ada di dalam bangsa kami ini Tuhan. Segala kuasa-kuasa hal apapun yang mencoba untuk merusak bangsa kami ini Tuhan, kami mau tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Bahkan kuasa-kuasa korupsi Tuhan, biar kiranya Engkau yang menjaga hati mereka Tuhan, supaya mereka tetap boleh takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu seperti Bapak Niko Notoharjo beserta wakilnya Tuhan, bahkan Bapak Wiwi Komulyono beserta wakilnya, bahkan Bapak Rudi Siregar yang kami kasihi beserta wakil yang ada di tempat ini. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini, biar kiranya kasih setia Tuhan selalu menemani hidup mereka. Pelayanannya Engkau selalu buat berhasil Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati setiap istri, bahkan anak-anak mereka Tuhan, bahkan juga setiap cucu-cucunya Engkau berkati hidup mereka berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan kami berdoa Bapa, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati ibadah kami ini Tuhan. Berkati yang ada di tempat ini, bahkan berkati yang ada di rumah ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan lawatan-Mu terjadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya yang sakit hari ini disembuhkan. Bahkan juga yang hari ini yang ada di dalam keterikatan, Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Yang hari ini suam-suam kuku, berikan semangat yang baru, roh yang baru, pemulihan yang baru atas hidup mereka Tuhan, supaya mereka terus ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Mari kita arahkan tangan kita kepada
hambanya Bapak Pendeta Nur Cahya. Tuhan, kami yakin dan percaya bukan suatu kebetulan, tetapi ada rencana yang luar biasa Engkau datangkan hamba-Mu ini ke tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki Tuhan, Kau urapi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya setiap kebenaran firman ini boleh tertabur di hati kami yang dalam Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati tempat ini mulai dari lantai atas bahkan lantai ke bawah. Kiranya Engkau yang memberkati, kasih karunia damai sejahtera yang sukacita boleh tinggal ada di tempat ini. Berkati semua, setiap manajer, bahkan mereka yang bekerja di tempat ini, bahkan setiap sapam Tuhan, bahkan office boy sekalipun, Engkau berkati hidup mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan, saudara. Siap untuk memuji nama Tuhan? Yang siap katakan haleluya. Kurang semangat sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Sebab kami tidak akan takut Tuhan. Kau selalu beserta kami Tuhan. Kami tidak akan pernah ragu Tuhan. Kau menyertai langkah kami Tuhan. Haleluya.
sukacita, amin. Masih on fire. Teriak sekali lagi, haleluya. Haleluya. Sebab Engkau gunung batu kami Tuhan, Kau kota benteng kami Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, akan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab kasih setiamu nyata bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali, saudara. Sebentar kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita. Kami siapkan hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tidak hanya kami dengar, tapi menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Kami tidak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas pelaksanaan ibadah di mana kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, dan kami boleh melihat lawatan Allah Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, mujizat itu nyata di tengah-tengah kami. Yang sakit Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini sedang putus asa dan mau menyerah akibat masalah pergumulan dan tantangan hidup, kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu ya Tuhan, firman yang ya dan amin itu akan menguatkan, bahkan memberikan kemenangan kepada kami. Sehingga kami datang dan pulang dengan tidak biasa-biasa saja, tetapi kami akan mengalami kemenangan sukacita ilahi, di mana Allah akan bekerja atas kehidupan setiap kami pribadi. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, untuk menyampaikan kekudusan firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan luar biasa katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Seperti yang telah disebutkan tadi, perkenalkan, nama saya Pastor Insinyur Nur Cahya MA sebagai Gembala Jemaat dari GBI Gradasi Galaksi. Tidak jauh jaraknya, saudara-saudaraku. Usia saya tahun 2022 ini sudah menginjak usia Golden Age, yaitu 62 tahun. Saya juga terlibat dalam pelayanan Perwil Bekasi Selatan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Rudi Siregar, dan Ibu Vivi Manik yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, beberapa hari ini saya berdoa dan minta pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan apa yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara supaya bisa memberkati, karena tema bebas yang diberikan kepada saya. Tetapi atas pimpinan Roh Kudus dan saya terus berdoa, maka Tuhan memberikan kepada saya suatu tema, yaitu intimacy with God, atau intim bergaul dengan Tuhan. Hari-hari ini dalam masa-masa yang sulit ini, saudara-saudaraku, Tuhan mau supaya setiap saudara memiliki satu keintiman, kedekatan dengan Tuhan lebih daripada biasanya. Supaya kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah ungkapan perasaan Raja Daud tentang pengalaman pribadi bersama Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesengsaraan, dan di tengah-tengah ancaman yang dilakukan oleh Raja Saul, mertuanya bersama pasukannya yang hendak membunuh Raja Daud. Maka Raja Daud merasakan bahwa satu-satunya kekuatan adalah apa, saudaraku? Hanya dekat dengan Allah saja. Semakin dekat, semakin kuat, katakan amin.
semakin dekat, semakin tenang. Daud hanya mengandalkan Allah menjadi satu-satunya keselamatan. Gunung batu kekuatan, kota benteng perlindungannya. Saudara-saudaraku, dalam masa pandemi ini, siapa dan apa yang saudara andalkan dalam kehidupan saudara? Uangkah? Saudaraku, memang kita membutuhkan uang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi dengar saudaraku, bahwa uang bisa membeli obat tetapi tidak bisa membeli kesehatan. Uang bisa membeli rumah tetapi tidak bisa membeli rumah tangga yang harmonis. Uang bisa membeli mobil mewah tetapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang bisa membeli jam tetapi tidak bisa membeli kesempatan. Saudara-saudaraku, bahkan Alkitab mengatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah apa? Cinta uang. Karena oleh berburu uanglah banyak orang yang menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai kedukaan. Saudara-saudaraku, pada tahun 2021 yang lalu adalah tahun yang sangat amat berat yang harus saya jalani karena bisnis saya mengalami kerugian yang cukup besar, bahkan sangat besar. Usaha saya sejak adanya pandemi mulai tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami kerugian cukup besar, yaitu sekitar 2 miliar rupiah. Namun di tengah-tengah keterpurukan saya tidak mengerti Tuhan begitu memberikan ketenangan. Saya tidak panik, saya tidak putus asa. Saya merasakan karena uang bukanlah segala-galanya di dalam hidup ini. Ketika saya mendekatkan diri kepada Tuhan, maka di situ ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memenuhi hati dan pikiran saya. Sehingga istri dan anak-anak saya melihat papa tetap tenang. Jemaat melihat saya tidak ada kesedihan. Saudara-saudaraku, ini karena seperti apa yang disampaikan oleh Raja Daud, apa yang dikatakan oleh Raja Daud, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Ini yang harus menjadi prinsip dalam hidup kekristenan kita pada hari-hari ini, saudaraku. Dan saya mau menyaksikan betapa Tuhan luar biasa ketika hubungan kita intim dengan Tuhan. Saya ingin menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan dekat dengan kita, saudara-saudaraku. Saudaraku, pada bulan Februari tahun 2019 mungkin bisa ditayangkan, saya divonis oleh 3 dokter mengalami kanker prostat. Mulanya saya tidak percaya kalau saya divonis dokter kena kanker prostat. Dokter pertama saya berobat di Medistra, dari hasil PSA atau prostatis antigen itu menunjukkan angka yang sangat tinggi di atas standar. Dan dokter mendiagnosa saya kanker prostat. Pada waktu itu saya tenang saja. Saya mungkin bacaan atau diagnosa dari dokter ini salah. Kemudian saya pindah ke dokter yang kedua. Setelah saya diperiksa lab PSA saya tetap tinggi dan dokter mendiagnosa saya juga terkena kanker prostat. Saat itu saya mulai agak gusar, agak gundah, saudara-saudaraku. Dan kemudian istri saya yang seorang dokter juga mengantar saya ke seorang dokter yaitu profesor di Medistra dan dia bekerja di RSCM.
Kemudian saya diperiksa, profesor dokter ini mengatakan bahwa saya juga divonis terkena kanker prostat. Saat itu setelah saya percaya bahwa saya kena kanker prostat, saudara-saudaraku, maka saat itu sepertinya saya disambar oleh halilintar. Saya tidak percaya karena hanya sakit pinggang, kencingnya agak sulit, setiap malam saya tidak bisa tidur. Saya sudah divonis oleh dokter terkena kanker prostat. Dan profesor menyatakan bahwa saya harus MRI, periksa ke rumah sakit Abdi Waluyo, saudara-saudaraku. Dan memang benar. Apa yang didiagnosa oleh 3 dokter ini dari hasil lab sebelumnya, pada segmen ADC terlihat hipotens moderat dengan ukuran 1,1 cm. Artinya apa yang didiagnosa oleh dokter ini adalah benar. Kemudian profesor menyatakan bahwa saya harus dibiopsi. Kemudian saya biopsi ke rumah sakit RSCM di ruang kencana, saudara-saudaraku. Dan pada malam hari setelah saya dibiopsi dalam keadaan sakit yang sedemikian rupa, saya tidak tahu Tuhan rasanya meminta kepada saya untuk menyembah. Dalam keadaan sakit yang seperti ini Tuhan meminta kepada saya supaya memuji Tuhan dan bersyukur. Kencing saya keluar darah, saudara-saudaraku. Pada jam 12 malam saya ingat waktu itu, di ruangan sendiri. Kemudian saya memuji dan menyembah Tuhan. Secara audible dalam hati, saudara-saudaraku, Tuhan berkata, jelas sekali Tuhan berkata, dan saya tidak bisa lupa seumur hidup saya. Tuhan berkata bahwa kesembuhan adalah hakku. Yang kamu lakukan adalah memuji dan memuliakan, menyembah aku. Dan pada saat itu, saudara-saudaraku, saya terus memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya mengatakan bahasa roh yang orang lain tidak mengerti. Kia walawara sangkana makalawara sikia manakalawara sangkana makalara. Saya menyembah sampai pagi, saudara-saudaraku. Dalam keadaan sakit setelah dibiopsi mengeluarkan pendarahan yang cukup banyak. Dan setelah paginya, istri saya menunggui di kamar, kami berdua saja. Paginya sekitar jam 8, istri saya dipanggil oleh Prof. Saya tidak mengerti informasi apa yang disampaikan oleh Prof. Ternyata berita buruk. Kata istri saya, Pak, kanker prostatmu sudah menyebar di seluruh tulang tubuhmu. Dan kamu harus MRI tulang. Di mana di RSCM? Enggak ada. Di rumah sakit Siloam. Dan kemudian saudara-saudaraku, setelah agak mending, agak ringan hasil dari operasi itu, saya dibawa ke rumah sakit Siloam. Di sana saya MRI yang kedua, yaitu seluruh tulang tubuh saya di MRI. Apakah benar kanker prostat saya itu sudah menyebar ke seluruh tubuh? Dan saudara-saudaraku, saya sebulan kemudian setelah saya dibiopsi dan di MRI itu, saudara-saudaraku, di tengah perjalanan saya terus berdoa. Meskipun ada berita buruk yang saya terima, tetapi saya percaya bahwa pada malam, pada waktu saya berkata, Tuhan berkata kepada saya itu, saya percaya dengan iman bahwa itu adalah benar. Bahwa saya pasti sembuh, pasti ada mujizat. Dan kemudian setelah 1 bulan berjalan, ternyata apa yang dikatakan oleh dokter itu semuanya tidak terbukti. Allah kita lebih dahsyat daripada penyakit yang kita alami, saudara-saudaraku. Dan hasil dari MRI, hasil dari biopsi itu dikatakan menyimpulkan bahwa histologik tidak bertentangan dengan bening prostatik hiperplasia, anjuran tidak ada.
Artinya apa saudara-saudaraku? Saya bebas dari obat saat itu. Saudara-saudaraku, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka ada kekuatan baru. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, maka di situ ada mujizat dan iman. Dokter bisa memvonis kita sakit apapun. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, saya tekankan, biarlah engkau tetap dekat, melekat dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, ada 3 jenis seseorang dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Yaitu yang pertama sekedar tahu Tuhan. Yang kedua mengenal Tuhan. Dan yang ketiga adalah akrab karib dekat dengan Tuhan. Ketiga-tiganya ini saudaraku memiliki satu perbedaan yang jauh. Kalau sekedar tahu, saudara tahu Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi tahu semua. Wah, tahu. Kinerjanya luar biasa. Bahkan dia adalah bapak pembangunan Indonesia. Tol semua dibangun di Indonesia sehingga kita dapat lancar dalam berkendara dan bertransportasi. Saudara-saudaraku, tapi apakah kita mengenal Bapak Jokowi? Bapak Jokowi tidak tahu nama kita. Kita tidak mengenal dan tidak akrab terhadap Bapak Jokowi. Siapa sih yang tidak mengenal Kristus? Siapa orang yang tidak tahu Yesus? Banyak orang yang tahu Yesus. Bahkan di antara orang-orang non-Kristen pun ada yang hafal ayat-ayat Alkitab, bahkan bisa menyanyikan pujian lagu-lagu rohani. Tapi apakah mereka percaya, saudaraku? Tidak. Bahkan iblis pun tahu siapa Yesus, tetapi mereka tidak percaya secara pribadi. Hanya ada butuh hubungan satu arah saja. Saudara-saudaraku, banyak orang Kristen yang tahu siapa Yesus. Dia ke gereja, tetapi dia tidak percaya firman. Dia mendengar firman tetapi tidak percaya firman. Banyak orang-orang Kristen yang ke gereja tetapi dia tidak percaya mujizat. Wah, dianggap mujizat itu sudah 2000 tahun yang lalu, tidak berlaku sekarang. Sehingga kehidupannya biasa-biasa saja karena dia hanya tahu siapa Yesus tanpa percaya siapa dia, saudara-saudaraku. Saya berharap pagi hari ini di antara saudara, baik yang onsite maupun yang online di rumah, kita bukan hanya sekedar tahu siapa Yesus, tetapi kita harus percaya siapa Yesus. Kita percaya firman-Nya dan menjadi pelaku-pelaku firman. Kita percaya mujizatnya sehingga kita mengalami mujizat seperti apa yang saya alami pada tahun-tahun yang lalu. Yang kedua, hubungan dengan Tuhan yang kedua adalah mengenal. Tapi dalam konteks ini ada orang Kristen yang mengenal Yesus, namun tingkat pengenalannya biasa-biasa saja. Seperti mengenal Pak RT. Ya, kalau kita bertetangga, kenal enggak dengan Pak RT? Kenal. Tetapi kita hanya datang sewaktu-waktu kalau butuh mengurus, apa saudaraku? Mengurus KTP, mengurus surat pindah, mengurus kartu keluarga. Tetapi tidak bertemu setiap hari. Kita kenal, ada komunikasi 2 arah dengan Pak RT, dengan tetangga kita. Tetapi kita tidak bisa intens setiap hari untuk berkomunikasi dengan mereka. Karena kita cukup mengenal biasa-biasa saja. Nah, banyak akhir-akhir ini
orang-orang Kristen yang mengenal Tuhan Yesus biasa-biasa saja. Berdoa, ya berdoa biasa-biasa saja. Membaca Alkitab, ya membaca Alkitab sambil ngantuk biasa-biasa saja. Beribadah, ya karena capek semalam nonton sinetron atau lihat TV gadget, hari ini ya biasa-biasa saja. Yang penting pokoknya ibadah. Banyak orang Kristen yang mengenal Tuhan biasa-biasa saja. Melayani biasa-biasa saja. Mengasihi Tuhan biasa-biasa saja. Apakah Tuhan suka, saudara-saudaraku? Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa Tuhan berkata kepada jemaat Laodikia, kalau engkau tidak panas dan tidak dingin, artinya biasa-biasa saja, aku akan memuntahkan engkau. Bahkan kaki Dian akan aku tarik dari kakimu. Saudara-saudaraku, kita sebagai orang Kristen, coba lihat kiri kanannya. Jangan sampai kita hanya biasa-biasa saja. Mengenal Tuhan, percaya biasa-biasa saja. Kita tidak akan mengalami mujizat. Dan Tuhan akan murka kepada setiap orang yang melakukan pekerjaannya dan mengasihi dia dengan biasa-biasa saja. Selanjutnya hubungan yang ketiga. Inilah entry point dari khotbah firman Tuhan pada pagi hari ini. Yaitu intimasi, dekat dengan Tuhan. Seperti hubungan antara anak dan bapaknya. Kalau saya baca dalam Galatia 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan siapa saudaraku? Melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah apa? Ahli-ahli waris oleh Allah. Ketika hubungan kita dekat dengan Tuhan, maka saudara dan saya memiliki satu hak istimewa. Apa hak istimewa itu? Yaitu kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang memanggil ya Aba, ya Bapa. Mana ada agama lain yang memanggil Allahnya ya Aba, ya Bapa, kecuali orang-orang percaya. Dan ini adalah kasih karunia Allah. Ini adalah anugerah Allah yang luar biasa bagi saudara dan saya yang sudah percaya kepada Kristus. Ketika hubungan kita dekat dengan Tuhan, maka kita bukan orang asing. Kita bukan lagi hamba, tetapi kita disebut apa, saudaraku? Kita disebut anak. Inilah hak istimewa yang kita terima daripada Tuhan. Dan kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Engkau adalah anak, aku adalah anak raja. Engkau anak raja, aku anak raja. Dan mewarisi kerajaan sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mana ada orang tua yang tega anaknya sakit dan menderita. Bapak selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Bahkan kalau anak ini nakal dan terkadang bandel, tidak nurut perintah, yang membuat bapak hatinya menjadi sedih. Ya kadang-kadang ya saudaraku, kita sebagai orang tua masih mengasihi loh, masih mengampuni. Nah kamu jangan bandel, masih bandel. Kita enggak bisa, enggak tega. Karena apa? Kita itu adalah anak kita, saudara-saudaraku. Demikian pula Bapa yang di surga. Kita manusia yang lemah dan penuh dengan kekurangan.
Mungkin kita jatuh bangun di dalam kelemahan dan kekurangan itu. Tetapi seperti apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ketika kita bertobat, ketika kita mendekatkan diri terus kepada Tuhan, masuk di dalam proses kedewasaan rohani, masuk di dalam kesempurnaan, untuk masuk di dalam kekudusan Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau kita orang tua saja, beberapa tahun yang lalu anak saya sakit dan diopname di rumah sakit Primaya karena kena DBD. Saya sebagai papa, saya katakan sama anak saya, kalau bisa papa saja yang sakit, jangan kamu. Inilah kasih orang tua, demikianlah kasih bapa kepada anaknya, kepada saudara dan saya. Dia merelakan anaknya yang tunggal datang ke dunia ini untuk mencari, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Luar biasa saudaraku. Kalau kita mau masuk di dalam hubungan antara orang tua dan bapa, maka kita disebut anak-anak Allah yang menjadi ahli waris kerajaan surga. Di dalam Matius 7 ayat 9 sampai ayat yang 11 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Jika ia meminta roti atau memberi ular, ini kayaknya orang tua yang gak benar ini ya. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudaraku, Allah kita ini dahsyat. Allah kita ini adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dengan kuat kuasa tangannya menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan dengan tongkatnya Musa dituntun oleh Allah untuk membelah laut Tebrau. Dan banyak mujizat, tiang api, tiang awan, pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Dan Alkitab mencatat, selama 40 tahun umat Israel beredar-edar di padang gurun. Bajunya tidak rusak, kasutnya pun tidak usang. Semuanya dipelihara oleh Tuhan. Selama 40 tahun umat Israel dipelihara oleh Allah El Shaddai. Saudaraku, Allah kita ini luar biasa. Ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan pasti jawab. Jawabannya ada 3. Dijawab langsung, tunggu, atau tidak dijawab. Tidak dijawab itu juga merupakan satu jawaban Tuhan, saudara-saudaraku. Karena itu berbahaya bagi masa depan kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, Allah kita juga adalah Allah Yehova Jireh. Allah yang mencukupkan segala keperluanmu, keperluan kita semuanya dicukupkan. Karena itu saudara tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Di tengah-tengah masa pandemi yang sulit ini, baik itu bisnismu, masa depanmu, keluargamu, usahamu semuanya ini di-cover oleh Allah El Shaddai. Ketika saudara dan saya dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Sakit penyakitmu akan diselamatkan. Bisnismu akan diselamatkan. Keluargamu akan diselamatkan. Karir masa depanmu akan diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena Allah El Shaddai itulah yang menjadi gunung batu kekuatan dan kota benteng perlindungan bagi saudara dan saya. Pada pagi hari ini saya ingin memberikan tantangan kepada saudara. Mari kita introspeksi diri kepada saudara dan saya, di mana posisi kita sekarang. Apakah kita hanya sekedar tahu firman, tahu mujizat, tetapi tidak percaya.
Termasuk kita adalah orang-orang yang rugi menjadi anak Tuhan. Atau sekedar kenal. Datang ke gereja biasa-biasa saja. Berdoa, ya 5 kali Pak Pendeta. Ya bangun tidur, sarapan, makan siang, makan malam, mau tidur. Biasa-biasa saja. Tidak ada meluangkan waktu untuk penyembahan, rugi kita menjadi anak Tuhan. Dan ketahuilah, Tuhan murka. Tuhan tidak senang loh dengan anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja seperti ini. Karena itu kita dalam melayani harus keep on fire. Kita harus pelihara semangat kita. Kita harus sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jangan setengah-setengah. Ketika kita mencintai Tuhan, maka mujizat terjadi. Ketika kita mencintai Tuhan, maka segala perkara apa yang kita butuhkan, saudara-saudaraku, Tuhan akan cukupi segala keperluan saudara dan saya. Saya sudah pensiun 3 tahun, sejak tahun 2019. 2 anak saya masih kuliah, dan saat ini baru selesai bekerja. Di dalam masa-masa pensiun ini, Tuhan selalu memelihara kehidupan saya dan Tuhan selalu cukupkan, saudara. Baik kami ada jemaat yang harus kami layani, bahkan saya menjadi koordinator, menjadi PI misi untuk memberkati banyak jemaat jiwa-jiwa yang ada di luar Jawa. Semuanya Tuhan cukupkan. Saya tidak tahu asalnya dari mana berkat itu. Tetapi Tuhan selalu cukupkan, saudaraku. Sebagai ayat yang terakhir, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 7, mari kita baca dengan iman. Saya mengajak saudara jemaat membaca dengan iman, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Katakan dengan iman, amin. Saya saksikan hal yang terakhir sebelum saya mengakhiri khotbah. Saya merindukan suatu tempat yang cukup luas di lokasi galaksi yang cukup strategis itu. Saya berdoa kepada Tuhan, suatu ketika ada tanah di pojok seluas 650 meter, dijual tanpa ada iklan. Saya diberitahu oleh seseorang bagian marketing, Pak Nur, tanah itu akan dijual. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya tidak punya uang saat itu. Tetapi saya datang kepada sumber berkat. Allah yang berkat segala berkat. Saya berdoa kepada Tuhan. Dan secara nyata pada waktu itu Tuhan berkata kepada saya, itu milik keluarga. Dan beberapa minggu, beberapa bulan saya gumuli, saya berdoa, saudaraku. Singkat cerita, dengan cara apapun juga dia butuh uang, tuker guling. Saya padahal tidak punya dana untuk membeli tanah seluas itu. Dan akhirnya saya mempersembahkan tempat itu untuk gereja yang sekarang menjadi GBI, Gradasi Galaksi. Sebelahnya Rumah Sakit Hermina, tidak jauh dari Grand Galaxy Park. Dari mana? Karena saya mengalami mujizat Tuhan. Saya tidak mengerti. Karena apa? Semuanya ini melampaui segala akal. Tetapi Tuhan berkati, Tuhan berikan yang luar biasa. Ketika apa? Ketika saudara dan saya dekat dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hati. Saya saksikan di sini, saudara. Saya kalau berdoa tidak tanggung-tanggung. Doa bisa berjam-jam. Setiap pagi saya doa fajar. Saya mengajak jemaat, doa fajar. Terima berkat pagi-pagi. Sebelum semuanya bangun, engkau bangun untuk berdoa, menyembah Tuhan.
1 tahun 1 kali. Setiap akhir tahun masuk awal tahun saya berpuasa 40 hari. Makan malam saja. Saya ingin sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan apa yang saya alami, mujizat demi mujizat itu terjadi atas kehidupan saya. Demikian pula Tuhan, saudara, saya akan impartasikan firman Tuhan ini kepada saudara. Apabila engkau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Mungkin saat ini engkau mengalami keluarga yang tercerai-berai. Mungkin saat ini engkau mengalami sakit penyakit. Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Saudara tidak usah berharap kepada manusia rumah sakit. Saudara tidak usah berharap kepada siapapun. Karena berharap kepada manusia itu seringkali mengecewakan. Berharaplah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam hidup saudara. Saya mengalami. Tuhan memiliki 1001 cara untuk menyelesaikan persoalan saudara. Karena hubungan antara kita adalah hubungan antara anak dan bapak. Bapak kita tahu. Tetapi sejauh mana keseriusan kita di dalam mengasihi Bapa? Apakah kita hanya mengenal begitu saja yang biasa-biasa saja? Tuhan mengatakan, aku muak. Aku akan memuntahkan engkau. Saudaraku, pada akhir-akhir zaman ini, kita tidak bisa hanya mengikut Tuhan biasa-biasa saja. Kita harus naik level untuk kita dapat mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan tepat waktu. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memberkati masa depan saudara. Tuhan memberkati keluarga saudara. Tuhan memberkati kesehatan saudara. Tuhan memberkati apapun yang kau perlukan, Tuhan akan memenuhinya. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Kita menyanyikan satu pujian, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Ya walawara sangka nama kalawara. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku Ya walawara sangka dan nama kalawara. lepaskan. Kaulah harapan Haleluya. dalam hidupku. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini keluar dari hati kita. Bukan dengan Semuanya menyanyi, kekuatan semuanya menyembah. Mari kita bersyukur dapat kepada Tuhan. jalani Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. tanpa Tuhan Haleluya. di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat Ya Tuhan, Kaulah kuatku yang yang menopang hidupku. Ku pandang Ya walawara sangka wajah-Mu nama kalawara si. dan berseru, Oh. pertolonganku datang
dalam hadirat Allah. Saya melihat di sini sejak dari tadi ada yang mengalami beban berat. Rasa-rasanya sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi hidup ini. Juga ada beberapa yang mengalami sakit. Saudaraku, kalau saya sudah mengalami kesembuhan mujizat daripada Allah begitu nyata, dan secara audible Tuhan berkata kepada saya bahwa kesembuhan adalah hakku. Yang kamu lakukan adalah memuji, menyembah Allah kita. Maka di situ akan terjadi mujizat yang luar biasa. Sekarang Bapa itu, Roh Kudus itu, Yesus yang kita sembah itu ada di tengah-tengah kita pagi ini. Dan ketika engkau berdoa kepada Tuhan, engkau curhat kepada Tuhan, maka doamu itu tidak akan sia-sia. Tuhan akan menjawab segala doamu dan kau pulang dengan membawa damai sejahtera dan sukacita. Mungkin engkau tetap membawa pergumulan ini, saudaraku. Sakit penyakit mungkin masih engkau alami, tetapi di situ engkau akan diberi oleh Tuhan kekuatan, bahkan kemenangan untuk menanggung segala sesuatu. Karena Allah kita adalah Allah El Shaddai. Dia Jehovah Jireh yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Kita menyanyikan satu pujian bagi saudara yang mengalami pergumulan. Boleh angkat tangan dan saya ingin berdoa bagi saudara. Refnya saja, ku pandang wajah. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Bapa Surgawi, pada pagi siang ini Tuhan, kami melihat banyak jemaat-Mu yang angkat tangan. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-Mu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, perkara-perkara besar akan terjadi atas sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu menumpangkan tangan dan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tidak ada doa yang sia-sia. Kami percaya kesembuhan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi, berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kaulah harapan dalam hidupku. Hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini termeterai dalam hidup kami, sebagai bekal di dalam kami menjalani hari-hari kami. Berkati sidang jemaat-Mu, berkati gembala, ibu gembala, anak-anak, semua jemaat yang ada di sini. Tuhan berkati secara luar biasa, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman seminggu sepekan. Saya persilakan. Shalom, puji nama Tuhan. Sebelum saya membacakan warta pengumuman kita seminggu ke depan, terlebih dahulu kita mengucapkan terima kasih banyak untuk hambanya, untuk pelayanannya pada pagi hari ini, untuk hambanya Bapak Pendeta Insinyur Nur Cahaya MTH MA
Tuhan Yesus memberkati Bapak, Tuhan Yesus memberkati keluarga besar Bapak, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan Bapak. Terima kasih banyak Pak atas pelayanannya pada pagi hari ini. Semoga kiranya firman Tuhan itu menjadi rema dan kekuatan bagi jemaat Tuhan BKP Aston yang ada di tempat ini. Terima kasih banyak. Puji nama Tuhan. Ya, pengumuman seminggu ke depan. Hari Selasa ada 2 terobosan pukul 11, tetap kita lakukan melalui via aplikasi Zoom. Hari Rabu ada rumah doa pukul 19, tetap kita juga lakukan melalui via aplikasi Zoom. Hari Kamis ada juga Kul Eklesia pukul 19, tetap dilakukan melalui via aplikasi Zoom. Hari Jumat ada Kul Yobel Glory dan Kul Daud pukul 19, tetap juga dilakukan melalui via aplikasi Zoom. Hari Sabtu ada doa fajar pukul 5, tetap kita lakukan melalui via Zoom. Hari Sabtu sore ada Kul Kids pukul 17, tetap juga dilakukan melalui via aplikasi Zoom. Hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, ibadah raya masih ada di Hotel Aston di tempat ini, lantai 3 ruang Regensi. Yang ibadah pertama kita lakukan pada pukul 9 sampai dengan jam 10.30 WIB. Ibadah raya kedua pukul 11 sampai dengan jam 12.30 WIB. Demikianlah pengumuman ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita menabur. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan, di mana kami dapat beribadah, memuji, memuliakan Engkau di tempat-Mu yang maha tinggi melalui tempat ini Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di mana kami angkat persembahan kami dan semua kami Tuhan yang telah mengangkat tangan kami dan amplop persembahan kami, lahirkan kuduskan persembahan kami Tuhan. Semoga kiranya Tuhan kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan yang mengangkat persembahan diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami, berkat berlimpah 10 kali lipat, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudaraku sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukalah hati dan imanmu
dan terimalah berkat. Segala berkat ini akan datang dan menjadi bagian dalam hidupmu apabila engkau mendengar dan melakukan suara Tuhan Allahmu yang disampaikannya pada hari ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati kesehatanmu, sehingga dikenyangkannya umurmu di bumi. Engkau dibebaskan dari segala malapetaka dan sakit penyakit. Tuhan memberkati keluargamu menjadi keluarga yang berbahagia dan harmonis. Tuhan memberkati segala apa yang engkau usahakan di bumi ini. Toko, dagangan, bisnis, studi masa depan. Sehingga melalui hasil yang engkau peroleh, engkau memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati pelayananmu, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Kemanapun kau pergi, tangan Tuhan selalu menyertaimu. Kaki Tuhan melangkah bersamamu. Roh Kudus mengurapi hidupmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terimalah berkat rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dan urapan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan memberkati umat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Amin.